Saudara-saudari yang terkasih, selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Provinsi MSC Indonesia, Sabda dari Hati untuk Dunia yang Baru. Senang sekali saya bisa menjumpai Anda dalam permenungan edisi hari Kamis tanggal 7 April tahun 2022. Adapun bacaan kitab suci yang kita renungkan pada kesempatan ini diambil dari kitab Kejadian bab 17 ayat 3 sampai dengan 9 dan Injil Yohanes bab 8 ayat 51 sampai dengan 59. Saudara-saudari yang terkasih, salah satu ungkapan yang sangat menarik kalau bergaul dengan teman-teman yang dari Maluku, suatu ungkapan yang tentunya juga sangat menggelitik sebenarnya, yaitu janji-janji tinggal janji, parlente jalan terus. Artinya janji tinggal janji, dusta jalan terus. Ungkapan ini sebenarnya hendak menyibak sebuah realitas di mana orang-orang yang suka ingkar janji di dalam kehidupannya, mereka yang hanya mengumbar janji-janji manis di bibir saja, tetapi janji itu tidak pernah diwujudkan di dalam kenyataan. Yang ada hanyalah dusta belaka. Nah, begitulah manusia yang kadang tidak konsisten akan perjanjiannya. Kondisi ini tentu sangat jauh berbeda dengan Allah yang kita imani. Allah tidak pernah ingkar janji. Allah melaksanakan semua yang dijanjikannya kepada manusia. Dalam bacaan pertama hari ini dikisahkan bahwa ia mengadakan sebuah perjanjian dengan Abraham. Ia berjanji kepada Abraham akan menjadikannya sebagai bapa sejumlah bangsa besar. Dan dari keturunannya lah akan lahir raja-raja. Kemudian tanah Kanaan akan menjadi milik Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Dan Yahweh akan menjadi Allah mereka. Dan untuk selama-lamanya Allah ingat akan perjanjiannya ini. Itu diserukan di dalam Mazmur bab 105 ayat 8a pada hari ini. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari umat beriman yang terkasih, kepenuhan janji Allah itu kemudian dinyatakan dan diperbaharui dalam diri Yesus Kristus. Dialah sang raja kebenaran itu. Dan setiap orang yang hidup dari firman-Nya, setiap orang yang hidup di dalam firman-Nya akan hidup dalam kebenaran dan tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Demikian ditegaskan di dalam bacaan Injil pada hari ini dalam ayat yang ke-51 dan 52. Namun orang Yahudi tetap berkeras hati. Mereka tidak mampu melihat kehadiran Yesus sebagai kepenuhan janji Allah kepada bangsa Israel yang akan menyelamatkan umat manusia. Mereka sungguh-sungguh buta, tidak mengenal pribadi Yesus yang hadir di hadapan mereka. Dan mereka juga selalu menutup pintu hatinya terhadap sabda Yesus. Karena apa? Karena mereka sangat terbelenggu oleh pikirannya sendiri tentang Yesus. Mereka tidak mampu membaca kehadiran Yesus dan memahami sabdanya di dalam kacamata iman. Mereka hanya memahami sabda Yesus secara harafiah dari sudut pandang manusiawi. Dan hal ini amat jelas ketika Yesus berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku ada." Itulah sebabnya mereka tidak mampu berdebat dengan Yesus. Dan ujung-ujungnya apa yang terjadi? Ujung-ujungnya mereka hendak mengambil batu untuk melempari Yesus. Betapa tegarnya hati mereka, betapa kerasnya hati mereka. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Kristus, Allah senantiasa dan selama-lamanya mengikat perjanjian dengan manusia
supaya mereka dapat setia dan percaya kepadanya. Nah, semoga kita pun tetap terbuka terhadap kehadiran Allah dan mendengarkan sabda dan kehendaknya, supaya kita juga setia dan konsisten terhadap janji-janji yang kita ucapkan di hadapannya dan di hadapan sesama kita, entahkah itu janji hidup perkawinan, janji kita sebagai seorang religius, janji sebagai seorang imam, ataupun juga janji-janji ketika kita diberikan suatu tugas atau profesi tertentu, ya. Misalnya kalau ada yang dilantik untuk menjadi dokter atau guru, atau mereka yang bekerja di bidang pemerintahan sebagai perawat, itu kan biasanya ada sumpah, ya, membuat suatu janji di hadapan Tuhan dan juga di hadapan sesama secara publik. Nah, semoga kita bisa memenuhi apa yang menjadi janji-janji kita, dan semua itu akan menjadi mungkin apabila kita tetap mau berjalan bersama dengan Tuhan sendiri. Pak Camat membeli Panji lalu pulang naik Agia. Marilah kita tepati janji supaya hidup berbahagia. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.